what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Assalamualaikum Sobat Mojalan, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel Mojalan, dan kita masih di segmen cerita wilayah. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah menceritakan salah satu wilayah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Nganjuk. Dan kali ini kita akan bercerita tentang sebuah wilayah Kota Madya, yaitu Kota Madya Kediri yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan Kota Madya Kediri ini tidak jauh dari Kabupaten Nganjuk. Dan ini kita sedang berada di Jalan Gatot Subroto ya. Tadi kita sudah melewati Simpang 3 Merican, di mana di daerah situ terdapat pabrik gula Merican yang cukup terkenal, teman-teman. Dan ini kita masuk ke Kota Kediri dari arah Kabupaten Nganjuk ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Kota Kediri, terdapat beberapa julukan untuk kota ini. Di antaranya ada yang menyebutkan sebagai kota tahu, ada juga kota tembakau ya, karena memang di daerah Kediri ini terdapat salah satu perusahaan terbesar ya rokok di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam. Dan menariknya, Kediri juga disebut sebagai kota terkaya di Indonesia. Hal ini melansir dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang merangkum daftar PDRB. PDRB itu Produk Domestik Regional Bruto per kapita masing-masing kota di seluruh Indonesia pada tahun 2020, yang mana Kota Kediri memiliki PDRB per kapita yang cukup besar, yaitu 457 juta per kapita per tahun. Dan hal inilah yang menjadikan Kota Kediri dianggap sebagai salah satu kota yang penting di daerah Jawa Timur dan menjadi salah satu pusat ekonomi regional di kawasan Jawa Timur. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto tadi itu menjadi tolak ukur ya, acuan dalam hal menilai tingkat kekayaan suatu daerah, atau bisa dibilang sebagai acuan kemakmuran suatu wilayah. Yang membuat Kota Kediri menjadi begitu kaya karena di Kota Kediri sendiri ada beberapa industri besar yang menopang nilai PDRB tadi ya. Salah satunya yang sudah saya sebutkan, yaitu adanya perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Sehingga tidak heran apabila Kediri tercatat sebagai kota terkaya di Indonesia. Dan juga pada tahun 2010 Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama di Indonesia sebagai Most Recommended City for Investment. Kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu kota yang direkomendasikan bagus untuk berinvestasi. Kalau kita melihat lokasinya ya, Kota Kediri itu kalau dari Kota Surabaya berjarak 130 km ke arah barat daya. Dan kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Kota Kediri ini adalah kota madya terbesar nomor 3 di Jawa Timur ya. Nomor 1 ada Surabaya, nomor 2 ada Kota Malang. Dan seluruh wilayah Kota Kediri itu berada dalam kepungan daerah Kabupaten Kediri. Jadi teman-teman, kalau berbicara masalah Kediri ada dua ya, ada kabupaten dan juga ada kota madya. Dan yang kita akan bicarakan ini adalah Kota Madyanya. Dan sekarang kita berada di Simpang 3 Mojoroto ya. Kalau tadi kita lampu merah, teman-teman, kita sudah melewati sebelah kiri atau kita belok kiri tadi, kita mengarah ke jembatan Semampir Kediri ya. Dan jembatan ini melewati sungai yang cukup fenomenal dan cukup bersejarah ya untuk wilayah Kediri, yaitu Sungai Brantas ya. Oke teman-teman, bagaimana dan seperti apa Kota Kediri secara lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai.
Baik teman-teman, kita masih ada di kota Kediri, Jawa Timur, dan ini di daerah Sekartaji. Kalau teman-teman lihat di depan kita ini ada bundaran Sekartaji, dan tidak hanya ada bundaran, di daerah ini ada taman ya untuk kongko-kongko atau untuk nongkrong bersama kerabat atau keluarga bisa ya, karena di sini ada Taman Sekartaji. Baik teman-teman, kita lanjutkan cerita wilayahnya. Kota Kediri ini berdiri sebagai pemerintah daerah berbentuk kota madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50 ya. Jadi Kota Kediri ini sudah berdiri sejak tahun 50 ya, salah satu kota senior di Indonesia nih berarti ya teman-teman ya. Maka kalau kita mengacu pada undang-undang tersebut, maka Kota Kediri saat ini berumur 73 tahun. Wah, sudah cukup lama juga ya. Dan untuk luas wilayah Kota Kediri itu 67,2 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan DKI Jakarta, berarti dia ini berukuran 1/10-nya DKI teman-teman ya. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita lihat teman-teman, kita sedang melewati jembatan Brawijaya, salah satu jembatan ikonik dari Kota Kediri ya. Selain jembatan Semampir, jembatan Brawijaya ini juga menjadi salah satu lokasi yang ikonik dari Kota Kediri ya. Secara administrasi, Kota Kediri itu terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Dan 3 kecamatan tersebut terdiri dari 46 kelurahan. Dan jika kita bandingkan dengan Kabupaten Kediri, luas Kota Kediri itu hanya 4% dari luas Kabupaten Kediri, di mana luas Kabupaten Kediri sendiri yaitu 1563 km persegi. Dan selanjutnya kita sekarang berada di Jalan Majen Sungkono ya. Dan di depan kita ini ada simpang 3 teman-teman ya. Ada monumen Kediri Kota Adipura ya, itu seperti matahari, ada kayak gambar matahari ya. Yaitu adalah Surya ya, rokok Surya ya. Kalau teman-teman perokok sudah tidak asing lagi dengan nama rokok Surya ya, karena tadi di sini hampir mayoritas kawasan Kota Kediri itu dikuasai oleh PT Gudang Garam Internasional, sehingga menyebabkan Kota Kediri menjadi kota yang berpendapatan tinggi gitu. Untuk jumlah penduduk di Kediri ya, Kota Kediri tahun 2021 sebesar 287.962 jiwa, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Mojoroto sekitar 40%-nya. Dan di Kediri ini jumlah penduduk terbanyak itu berasal dari generasi Z ya, itu 79.164 jiwa, berarti banyak anak mudanya teman-teman ya, atau 30% dari total penduduknya. Kalau bicara suku ya, mayoritas pastinya bersuku Jawa, selanjutnya diikuti oleh suku Tionghoa, Batak, Manado, ada juga Ambon, ada juga Madura, ada Sunda, dan juga ada Arab. Untuk agama di Kediri ini 91%-nya beragama Islam, sisanya beragama Kristen, Katolik, dan Buddha. Dan teman-teman, ini kita sudah ada di simpang 4 di Jalan Diponegoro, dan sebelah kanan kita bisa lihat ada salah satu lokasi favorit untuk belanja masyarakat Kediri, yaitu Kediri Town Square atau Ketos ya, yang berada di Jalan Hasanuddin. Untuk sejarah Kota Kediri sendiri, kalau kita melihat dari artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah sekitar Kediri menjadi lokasi kerajaan Kediri, sebuah kerajaan Hindu pada abad ke-11. Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Raja Airlangga kala itu memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahnapura. Menurut Serat Calon Arang, Raja Airlangga sendiri merupakan pendiri kerajaan Kahuripan. Prabu atau Raja Airlangga juga dikenal dengan sebutan Airlangga, dan Raja Airlangga ini lahir di Bali pada tahun 990 Masehi.
Dahanapura artinya kota api ya. Selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggalan Raja Airlangga, wilayah kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu di barat dan Jenggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Jenggala. Nah, selanjutnya Panjalu atau kerajaan Panjalu ini belakangan disebut sebagai kerajaan Kadiri atau Kediri. Untuk masa keemasan dari kerajaan Kediri ini berada pada masa Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai tahun 1159. Keruntuhan kerajaan Kediri terjadi pada masa Kertajaya, diawali dengan adanya konflik antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Jadi saat itu sang Raja Kertajaya itu mempunyai ambisi ingin disembah oleh para Brahmana Hindu serta Buddha yang ada di kerajaan. Kalau Brahmana itu mungkin sekarang tuh para ulama ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi para Brahmana menolaknya. Selanjutnya penolakan tersebut rupanya memancing amarah Kertajaya. Ia kemudian melakukan berbagai perilaku buruk pada kaum Brahmana. Guna menghadapi ancaman Kertajaya, Brahmana kemudian lari ke wilayah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Tumapel itu kita tahu ada di daerah Malang ya teman-teman ya. Selanjutnya para Brahmana tadi bekerjasama dengan kerajaan Tumapel yang menjadi cikal bakal kerajaan Singasari nantinya ya, yang kala itu dipimpin oleh Ken Arok. Nah, Tumapel pada saat masa kerajaan Kediri itu merupakan wilayah bagian dari kerajaan Kediri. Jadi kayak Tumapel itu provinsinya lah dari kerajaan Kediri. Namun akhirnya menyatakan terpisah sejak Ken Arok dinobatkan sebagai Raja Tumapel yang terpisah dari kerajaan Kediri oleh Brahmana yang dizolimi oleh Kertajaya. Singkat cerita, Kertajaya pun marah dengan kabar penobatan Ken Arok, sehingga Kertajaya bersama pasukan besarnya menyerang Tumapel. Namun dengan strategi dan kecerdikan Ken Arok, malah kerajaan Kediri yang tumbang dan takluk di bawah kerajaan Tumapel, sehingga kerajaan Kediri dikatakan runtuh pada tahun 1222 Masehi. Semenjak itulah kerajaan Kediri dikenal dengan Daha, dipimpin oleh Raja Fazal ya. Raja Fazal itu raja yang berada di bawah kendali raja kerajaan yang menguasainya ya. Jadi Raja Fazal itu seperti gubernur lah kalau saat ini ya. Dia harus memberikan upeti pada kerajaan yang menguasainya. Kerajaan Kediri itu berada di bawah kendali Tumapel atau Singasari yang terus berlanjut hingga masa kerajaan Majapahit, Demak, dan kerajaan Mataram. Selanjutnya Kediri jatuh ke tangan VOC atau Belanda sebagai konsekuensi dari geger pecinan. Peristiwa geger pecinan itu kalau saya ceritakan seperti ini teman-teman ya. Jadi dulu Jawa Timur itu dikuasai oleh Cakraningrat IV, Adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan oleh VOC, dibantu waktu itu oleh Pakubuwana II, yang merupakan Sunan Kartasura ya. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai oleh VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, tadi kita barusan melihat ada tulisan Stadion Brawijaya ya. Ya, kita sedang berada di kawasan Stadion Brawijaya yang merupakan stadion home base dari klub sepak bola Persik Kediri ya. Sedikit tentang Persik Kediri ya teman-teman ya. Merupakan sebuah klub sepak bola profesional asal Indonesia yang berbasis di Kota Kediri, Jawa Timur. Klub ini didirikan tahun 1950 dan bermarkas di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, dan juga Stadion Gelora Daha Jayati, Kabupaten Kediri sebagai alternatif home base-nya. Sejak Liga Indonesia dimulai tahun 94, Persik Kediri telah 2 kali menjadi juara masing-masing pada tahun 2003 dan 2006. Kala itu ya ada Christian Gonzalez ya, ada Ronald Fagundes. Kalau teman-teman pecinta Liga Indonesia pasti kenal dengan nama-nama itu ya. Tim dengan julukan Macan Putih memiliki semboyan kebanggaan yaitu Jayati atau Panjalu Jayati. Ingat tadi kita bercerita tentang kerajaan Panjalu yang merupakan kerajaan nama lain dari kerajaan Kediri ya, Panjalu ya. Jadi semboyan dari tim
Persik Kediri yang dijuluki Macan Putih ini yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Kediri menang, yang diambil dari prasasti Hantang, mengisahkan kemenangan kerajaan Kediri dengan raja yang terkenal saat itu bernama Sri Jayabaya atas kerajaan Jenggala, dan menjadi pemantik semangat dan sebuah harapan agar Persik selalu berjuang meraih kemenangan di setiap laga. Dan Persik Kediri ini identik dengan jersey yang berwarna ungu. Oke teman-teman, lanjut. Kita saat ini sedang berada di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa ya teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah bercerita tentang sejarah dari kota Kediri, selanjutnya kita akan berbicara tentang perekonomian ya. Jadi kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dan aspek seperti pendidikan ya, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini. Industri rokok, gudang garam yang berada di kota ini menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 sampai 20.000 kalau saya nggak salah itu menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota. Di bidang pariwisata, kota ini memiliki beragam tempat wisata seperti kolam renang Pagora, waterpark Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekar Taji. Di area sepanjang Jalan Doho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Nanti kita akan lewati teman-teman ya, depan kita nanti kita akan melewati namanya Jalan Doho yang menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Oke teman-teman, kita berada di salah satu jalan yang cukup penting di daerah kota Kediri, yaitu Jalan Hayam Wuruk kalau nggak salah ya. Ini teman-teman, di depan kita ada sebuah bangunan yang besar ya, itu adalah Kediri Mall. Dulunya Kediri Mall ini bernama Siratu ya, tapi karena sudah diambil alih oleh Transmart, maka sekarang berubah menjadi Kediri Mall atau Transmart juga ya. Ini teman-teman yang asli Kediri pasti tidak asing lagi dengan kawasan ini ya. Sebelah kirinya ada mall dan sebelah kanannya itu adalah bioskop Golden ya. Bagi muda-mudi dulu kalau nonton film itu pasti nontonnya di Golden ya. Termasuk masyarakat Nganjuk itu kan nggak ada bioskop dulunya kan. Nah kalau nonton film pasti larinya ke Kediri, ke Golden ini. Gitu teman-teman ya. Oke, kita bicara mengenai asal usul nama Kediri ya. Dari sumber yang Mujalan dapatkan, untuk nama Kediri sendiri itu berdasarkan pendapat ahli lembaga Javanologi Bapak Sukarton Karto Atmojo, berpendapat bahwa nama Kediri berasal dari kata diri yang berarti adek atau berdiri ya, yang mendapat awalan K yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menjadi raja. Berarti Kediri itu menjadi raja gitu. Selanjutnya di Kediri juga terdapat pondok pesantren tertua di Indonesia loh. Pondok pesantren tersebut berada di kota Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojoroto. Pondok tersebut didirikan pada tahun 1910 Masehi oleh Ki Haji Abdul Karim di Desa Lirboyo. Namun desa ini kemudian digunakan sebagai nama pesantren tersebut, yakni Ponpes Lirboyo. Buat Anda yang ingin belajar agama, putra-putrinya mungkin bisa mengirimkan putra-putrinya tersebut ke Pondok Pesantren Lirboyo. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di Simpang 4. Ini kita belok kiri ya teman-teman, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pusat pertokoan terpadat di kota Kediri itu ada di daerah Jalan Doho. Ini dia Jalan Dohonya ya, bisa langsung kita lihat, dan ini adalah jalannya searah. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa di Kediri ini jalan searah atau one way itu cukup banyak ya. Jadi hati-hati kalau di Kediri, harus lihat rambu-rambu lalu lintas, atau bisa juga
minta bantuan Google Maps. Nah, ini adalah Jalan Doho. Kanan kiri teman-teman bisa lihat pertokoan semua, dan cukup sempit jalannya karena di sebelah kiri itu dijadikan parkir kendaraan. Jadi dulu sebelum Kediri berkembang, banyak daerah pertokoan di mana-mana di daerah Kediri. Disinilah pertama kali yang menjadi pusat pertokoannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang warga Kediri dan sekitarnya pasti sudah tahu dengan kawasan toko di daerah Jalan Doho. Dan kita perlu pelan-pelan untuk mengendarai kendaraan karena kendaraan depan kita kadang berhenti ya, jadinya menyebabkan kemacetan ya teman-teman. Dan di depan kita nanti sebelah kiri ada stasiun Kediri ya. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta atau dari daerah Surabaya atau daerah Malang, kalau naik kereta mau ke Kediri ya berhentinya di stasiun Kediri ini ya teman-teman. Mana tadi ya belum kelihatan. Nah, ini depan kita ini kalau sana, ini dia sebelah kiri teman-teman. Itu adalah stasiun Kediri. Oke, sambil menikmati Jalan Doho, Mo Jalan akan ceritakan tentang makanan khas Kediri. Kalau berbicara tentang makanan khas, sebenarnya di Kediri banyak banget ya makanan khasnya, tetapi beberapa saja yang coba Mo Jalan ceritakan. Yang pertama ada namanya makanan khas Kediri, yaitu soto Kediri. Ada juga getuk pisang ya. Dan ada juga makanan khas Kediri yaitu tahu. Nah, ini cukup penting nih, tahu ya. Tadi mau Jalan sebutkan bahwa salah satu julukan kota Kediri yaitu kota tahu ya, karena di sini tahu menjadi makanan khas dari kota Kediri. Ada namanya tahu takwa ya. Tahu takwa ini sudah menjadi makanan khas kota Kediri sejak tahun 1912. Tahu takwa punya rasa dan aroma yang gurih ketika digoreng. Bagian kulit tahu ini akan terasa crispy ya. Nama takwa sendiri berasal dari nama suku Hokkien yang bermukim di kota Kediri. Suku tersebut adalah suku Kwa. Namun karena orang Kediri susah melafalkan tahu Kwa, maka disebutlah takwa atau tahu takwa. Jadi bukan takwa itu berarti kita bertakwa kepada Tuhan ya teman-teman, tapi ternyata takwa itu berasal dari nama suku Hokkien ya. Suku Hokkien itu berasal dari Cina Daratan yang saat itu memang bermukim di Kediri ya. Selanjutnya ada juga tahu po. Selain tahu takwa, olahan tahu khas Kediri ada juga yang bernama tahu po yang rasanya juga tidak kalah lezat. Keunikan tahu ini adalah ketika digoreng, bagian tengahnya akan mengembang atau menjadi gosong. Selanjutnya ada juga yang bernama stik tahu ya. Stik tahu ini merupakan makanan ringan yang diolah dengan cara tradisional dengan bumbu rempah alami. Stik tahu ini punya rasa yang gurih dengan teksturnya ya mirip-mirip seperti kerupuk gitu teman-teman ya, tapi dia adalah berbahan dasar tahu. Ada juga yang bernama sate emprit ya. Sate emprit ini berbahan dasar daging burung emprit. Burung emprit itu kayak apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin burung gereja teman-teman ya, burung pipit lah ya. Rasa daging burung emprit ini tidak kalah enak dengan ayam, sapi maupun kambing. Berbeda dengan sate ayam yang ketika dibakar masih berwarna putih, untuk sate emprit warnanya menjadi kecoklatan. Teksturnya pun tidak lengket, aromanya kuat, tidak berbau, amis tanpa lemak. Itu tadi teman-teman makanan khas kota Kediri. Kalau teman-teman mampir ke Kediri, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang tadi mau Jalan sebutkan ya. Barangkali bisa menjadi oleh-oleh buat keluarga tercinta di rumah. Selanjutnya kita cerita apa lagi ya teman-teman ya? Kayaknya sudah semua diceritakan ya. Oh ya, mungkin tambahan informasi juga nih, penting juga ya ini informasinya, bahwa saat ini di Kediri sedang dibangun sebuah bandara ya, bernama Bandara Doho Kediri. Dan bandara ini berada di Kabupaten Kediri.
yang mana bandara ini ditargetkan mulai bisa beroperasi pada tahun 2024. Bandara ini dibiayai seluruhnya menggunakan dana swasta, yaitu PT Gudang Garam Tbk melalui anak perusahaannya bernama PT Surya Doho Investama. Bandara Doho diharapkan dapat menjadi bandara pengumpan di jalur selatan Jawa yang melayani penerbangan domestik khususnya untuk masyarakat di 7 kabupaten, antara lain wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung ya. Dan memang keberadaan bandara ini cukup penting sekali teman-teman ya, karena daerah di sekitar Kediri tadi yang disebutkan 7 kabupaten, kalau masyarakatnya mau naik pesawat itu harus ke Surabaya dulu, ke Bandara Juanda. Itu memakan waktu, harus juga lewat tol, memakan biaya ya. Jadi kalau Bandara Doho yang ada di Kabupaten Kediri ini selesai dibangun, maka akan sangat membantu sekali. Contohnya dari Nganjuk tidak perlu sejam setengah atau 2 jam naik ke tol untuk ke Bandara Juanda, cukup mungkin sekitar 15 menit saja ya. Itu pun tidak melewati jalur tol, itu sudah bisa ke Bandara Doho ya. Harapannya mudah-mudahan tahun depan Bandara Doho bisa selesai dibangun ya, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Baik teman-teman, mungkin begitu saja cerita wilayah tentang Kota Madya Kediri yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah informasi ya. Buat teman-teman mungkin yang mau kritik atau menambahkan dari yang Mojalan sampaikan, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe agar channel Mojalan bisa terus berkembang dan lebih semangat lagi menghadirkan cerita-cerita wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Baik, sekian dulu dari Mojalan. Sampai jumpa. Salam Mojalan. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you